3 gumpalan putih berbulu muncul dari balik kristal dan mulai mengeluarkan suara dengkuran halus. Mereka disebut popoi. Seorang pria duduk di dekat kristal itu, tubuhnya gemetar ketakutan. Pertanyaan mulai bermunculan di ruang chat. Gumpalan-gumpalan itu berhenti bergerak dan menatapnya dengan waspada. Tiba-tiba salah satunya membuka mulut mungilnya, memperlihatkan deretan gigi tajam. Makhluk itu melompat, terbang langsung ke arahnya. Ketakutan tergambar jelas di mata pria itu. Ia bahkan sudah pasrah mengira makhluk-makhluk ini akan memakannya, namun ternyata tidak. Gumpalan-gumpalan itu malah menyerbu kristal dan mulai menggerogotinya dengan suara berderak. Tubuh pria itu kembali bergetar. Apakah ia juga harus memakan batu itu? Chat menjadi semakin ramai. Ia menghela napas berat, menelan ludah, dan mulai membayangkan dirinya memakan kristal itu. Akhirnya, ia memberanikan diri, mematahkan sedikit bagian dari kristal, lalu memakannya. Rasanya menjijikan seperti menelan pasir, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia bertekad suatu saat akan menghancurkan menara sialan itu. Pria itu terus memakan batu tersebut. Adegan berganti. Ia kini mengenakan setelan jas rapi, duduk di sebuah kantor kecil dengan senyum di wajahnya. Di depannya ada secangkir kopi. Seorang wanita duduk di sebelahnya mengatakan bahwa belakangan ini sulit mendapatkan pekerjaan. Sambil meneguk kopi, wanita itu menambahkan bahwa karena pria itu tidak pernah mengotori tangannya, ia pasti akan berhasil dalam apapun yang ia lakukan. Pria yang ternyata bernama Jaeju menggaruk belakang kepalanya, berkata dengan malu-malu bahwa tidak mudah menarik perhatian CEO. Wanita itu menghela napas panjang, lalu berkata bahwa andai semua pria memiliki hati seperti dirinya. Mendengar itu, MC bertanya apakah ada masalah. Wanita itu kembali menghela napas, lalu mengatakan bahwa direktur mereka sedang tidak sehat. Panti asuhan ini adalah organisasi swasta, dan jika direktur pensiun, panti itu mungkin hanya akan bertahan 3 tahun saja. Sebuah rasa dingin menjalar di tulang punggung Jaeju. Keadaan mereka benar-benar buruk. Ia kembali ke kamarnya. Begitu membuka pintu, ia melihat interior sederhana. Sebuah kasur tipis dan jendela besar. Tanpa pikir panjang, ia merebahkan diri di atas kasur. Hari ini ia terlalu lelah. Selama ini ia sudah mencoba banyak pekerjaan. Ia pernah menjadi pramuniaga, hingga akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan setelah melewati wawancara. Namun kini pikirannya dipenuhi satu hal. Semua itu sia-sia. Bahkan jika ia bekerja 1000 hari di kios, uangnya tetap tak akan cukup untuk membiayai panti asuhan. Ia terus memikirkan bahwa panti itu hanya punya waktu 3 tahun. Adakah cara untuk menjadi kaya dalam waktu sesingkat itu? Ia membuka YouTube, mencari cara cepat untuk menghasilkan uang. Namun seperti biasa, apapun yang ia cari, ujung-ujungnya selalu mengarah pada kisah para awaken. Kata itu kembali menarik perhatiannya, awaken. Ia mengklik salah satu video acak, isinya seperti biasa. Seseorang yang menjadi kaya dalam beberapa hari saja. Video itu menampilkan wawancara dengan 2 orang yang telah menaklukkan menara dan meraih kekayaan. Mereka ditanya perubahan terbesar apa yang terjadi setelah kembali. Salah satunya tersenyum dan mengangkat tangan, mengatakan bahwa mungkin terdengar aneh, tapi rahasia kesuksesannya adalah popoi. Jaeju menatap layar dengan mata terbuka lebar, dan bertanya apa itu popoi. 7 tahun lalu, sebuah menara tinggi tiba-tiba muncul di dunia. Awalnya, menara itu memilih orang secara acak dan menyeret mereka masuk. Setelah itu, mereka menghilang untuk waktu yang lama. Hanya segelintir yang mampu kembali dan tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Mereka yang kembali tidak pernah memberikan komentar. Orang-orang menyebut mereka sebagai awakener. Tubuh mereka mengandung mana? Sesuatu yang mendorong kemajuan umat manusia. Rekayasa sihir, sebuah keterampilan yang mustahil ada di dunia nyata, kini menjadi mungkin. Karena itu, para awakener sangat diburu oleh berbagai perusahaan. Siapapun yang berhasil menaklukkan menara akan menjadi selebritas. Jaeju terbaring di ranjang, merasa iri, berharap bisa menemukan pintu masuk menara itu. Tiba-tiba, ia menerima notifikasi di ponselnya. Getaran membuatnya terkejut. Pengirimnya tidak dikenal. Pesan-pesan itu terus berdatangan tanpa henti, seperti hujan. Isinya aneh dan membuat bulu kuduknya merinding. Apa yang sedang terjadi? Apakah ponselnya diretas? Ia memutuskan untuk menghapus pesan-pesan itu agar tidak memenuhi penyimpanan. Namun, secara tak sengaja, ia malah mengklik salah satunya. Tubuhnya bergetar. Bagaimana jika itu file peretasan? Ia hendak mematikan ponsel, tapi sesuatu yang aneh muncul di layar, seolah ada siaran langsung yang sedang diputar. Di layar tampak seorang pria yang sangat mirip dengannya, wajah, suara, bahkan cara bicaranya. Tapi bagaimana mungkin? Pria itu tampak sedang bertarung sambil mengayunkan senjatanya. Jaeju tidak mengingat apapun. Semuanya buram tanpa satupun memori yang jelas. Tiba-tiba, ia melihat dirinya mengenakan jubah hitam yang indah dengan kapak hitam di tangannya. Pertanyaan muncul, video apa ini? Tiba-tiba, makhluk berbulu yang sama muncul di layar. Itu adalah popoi. Salinan videonya di ponsel membuatnya terkejut. Apa itu? Dari mana datangnya makhluk berbulu itu? Mendadak Kim teringat, itu adalah makhluk yang disebutkan oleh pria di wawancara sebelumnya. Deskripsi dari makhluk itu pun muncul, hewan yang bisa memakan batu dengan gigi kuatnya.
MC bertanya-tanya, apakah itu memang nama monster tersebut? Apakah itu alasan pria tadi berhenti membicarakannya? Ia terus menatap layar. Sepanjang waktu muncul berbagai jendela informasi yang memberikan keterangan tentang hadiah. Bahkan bisa digunakan untuk mengenali jalur. Seketika ia tersadar bahwa ini adalah rekaman dirinya di masa depan saat menaklukkan menara. Para Awakener tidak pernah membicarakan menara, jadi tidak ada informasi dan strategi untuk menara. Ia lalu berlari ke meja pendaftaran. Portal itu tidak akan terbuka sampai 2 tahun lagi. Ia sadar bahwa ia harus mempersiapkan fisiknya lebih baik dibanding yang ia lihat di rekaman. Lalu mendaftar ke gym. Akan lebih baik mempelajari video itu agar pembersihan menara di masa depan berjalan lancar. Setelah itu, ia pergi ke toko untuk bekerja karena ia tetap butuh uang. Sepanjang waktu, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia bahkan mulai berdoa ke langit dan bumi setiap hari, memohon agar portal itu muncul hari ini juga. Namun sejauh ini, semua usahanya gagal. Sebulan lalu, ia sudah keluar dari pekerjaannya demi menunggu portal itu, tapi uang tetap dibutuhkan. Semua itu terasa sia-sia. Ia menghela napas panjang sambil meraih ponselnya. Apakah aku salah mengartikan petunjuk video dari menara itu? Tidak mungkin. Gumamnya menggeleng dan menepis pikiran buruk. Ia teringat pada wanita itu. Jika video itu hanya kesalahpahaman, tempat panti asuhan mereka akan ditutup. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Mungkin ia terlalu khawatir, apalagi ia tidak tahu waktu yang tepat. Ia berpikir mungkin akan lebih baik melakukan peregangan sebentar. Namun, tiba-tiba, sesuatu mulai terjadi. Ruang di sekitarnya berubah, dan awan ungu muncul entah dari mana. Kim menatapnya, tidak mengerti. Tak lama sebuah angin bertiup kencang, dan portal itu perlahan membesar hingga ukurannya berlipat-lipat. Barang-barang di ruangan mulai berterbangan. Ia berdiri tepat di depan portal, masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Lalu kesadaran mulai muncul, ini adalah portal. Matanya melebar, jurang gelap terbuka di depannya, lalu terdengar suara asing yang hanya mengucapkan satu kalimat, masuklah. Senyum muncul di wajahnya. Meski suara itu tidak memanggilnya, ia tetap akan masuk. Ia melangkah mendekat ke portal, tubuhnya bergetar karena tak sabar. Akhirnya, setelah penantian begitu lama, momen itu tiba. Ia meraih papan kendali, namun segera menarik tangannya kembali, seolah takut. Dalam hati, ia memohon agar direktur menunggunya. Ia menekan tombol kesulitan tertinggi dan bersiap. Matanya melebar, sebuah jalan baru akan dimulai sekarang. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya, dan ia pun kehilangan kesadaran. Perlahan, matanya terbuka. Dalam beberapa detik, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi atau di mana ia berada. Lalu ia bangkit, panik, menoleh ke segala arah. Tak lama kemudian ia sadar, ini adalah gua yang ia lihat di video. Ia menggaruk belakang kepalanya, lalu melihat panel kecil yang menunjukkan awal streaming. Ia ingin memeriksa video, namun ponselnya tidak ada. Meski begitu, MC tidak ingin ambil pusing. Karena selama 2 tahun terakhir, ia telah mengulang-ulang video itu. Di lantai pertama, peserta diberi waktu 1 jam untuk bersiap. Dalam waktu itu, mereka harus berinteraksi dengan penonton dan mendapatkan koin dari mereka. Penontonnya adalah Awakener lain yang ada di menara. Berdasarkan daftar siaran yang mereka lihat, mereka memilih favorit dan mulai mensponsori dengan koin. Menarik, tapi rumit. Alasannya adalah sistem koin. Jika penonton mensponsori siaran dan orang itu naik lantai, penonton tersebut juga mendapat koin. Terkadang penonton melakukannya hanya karena bosan. Tiba-tiba ia melihat seorang pengguna dengan nama Love masuk ke siaran. Ia langsung membungkuk dan berterima kasih pada penontonnya yang pertama. Ia bersyukur atas koin pertamanya, lalu bertanya apakah ia bisa menggunakannya di toko. Kim merasa lega karena ia sudah mempelajari video-video itu sebelumnya. Ia berterima kasih sekali lagi, namun memutuskan untuk menunggu sebelum membelanjakan koin itu. Ia tidak tahu tantangan apa yang menunggunya, jadi lebih baik bersiap. Penonton itu menyukai jawabannya dan langsung berlangganan. Senyum lebar muncul di wajahnya. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat pengikut di hari pertama. Penonton itu berkata akan menonton peserta lain dan keluar dari siaran. Ia melambaikan tangan, masih dengan suasana hati yang baik. Jika ini terus berlanjut, ia bisa saja meraih hadiah pengikut. Mendapat 1 pelanggan adalah pencapaian yang sangat berharga, karena aturan menyebutkan bahwa seseorang tidak bisa berlangganan ke orang lain sebelum berhenti berlangganan dari yang pertama. Selain itu, setiap 10.000 pelanggan akan memberi hadiah khusus yang sangat membantu dalam pendakian menara. Ia melihat pop-up di layar, 15 penonton, 7 pelanggan, dan 37 koin. Jumlah itu sudah cukup. Perhatiannya meningkat pesat hanya karena ia memilih tingkat kesulitan tinggi. Para pelanggan dan penonton sedang mengobrol, membicarakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Saat itu ia merasa lebih baik pura-pura tidak tahu. Di ruang obrolan, ada yang berkata bahwa jika mereka memberitahu hal sebenarnya, itu hanya akan berakhir dengan kematian. Semua orang mulai membicarakan bahwa sebaiknya mereka tidak merusak kesan pertama MC. Bagaimanapun, jika administrator melihat ini, setidaknya dia akan mengusir mereka dari sini. Dialah alasan mengapa informasi tentang menara tidak menyebar.
Bukan karena orang-orang ingin menyimpannya untuk diri sendiri, melainkan karena administrator yang membungkam mereka. Waktu yang ditunggu hampir tiba, dan MC pun tersadar dari lamunannya. Ia menepuk pipinya sendiri beberapa kali mencoba menenangkan diri. Dengan sopan ia menyapa para penontonnya, lalu berkata bahwa ia harus bersiap, sehingga untuk sementara tidak bisa membaca ruang obrolan. Saat itu, pengguna bernama Love kembali muncul. Masa persiapan sudah berakhir. Kini ada tugas untuk menghancurkan musuh yang akan segera muncul. MC sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang menunggunya. Mungkin kobold, mengingat ukuran portal cukup kecil. Namun ternyata dari portal itu justru muncul beberapa makhluk berbulu. 3 ekor makhluk berbulu melompat keluar dan mendekati MC. Seorang pengguna lain sempat bergabung menonton siaran, tetapi begitu menyadari bahwa MC memilih tingkat kesulitan tinggi, ia yakin MC mati dan segera keluar. Kim sebenarnya sudah tahu tentang Popoi. Dari luar memang tampak menggemaskan, namun gigi mereka cukup kuat untuk menggigit logam keras. Mereka berbahaya dan ahli dalam menemukan siapa saja yang pernah membunuh salah satu dari kelompok mereka. Penonton langsung bersemangat begitu melihat makhluk-makhluk itu, namun MC hanya menatap mereka. Reaksi seperti ini tidak mengejutkan karena hampir semua penonton pasti pernah berjumpa dengan makhluk itu. Dengan wajah polos, ia bahkan bertanya apakah mereka benar-benar berbahaya. Penonton serempak menjawab bahwa itu memang benar. MC menjilat bibirnya lalu mengangguk kecil, baiklah. MC terdiam sejenak. Ia merasa aneh, karena seharusnya tidak ada 3 ekor Popoi sekaligus di lantai pertama, itu terlalu berlebihan. Ia mencoba mengingat perilaku mereka. Makhluk-makhluk ini tidak menyerang lebih dulu. Mereka bahkan tidak bereaksi terhadap dirinya. MC menunduk, mencoba mengamati lebih dekat. Apakah mereka bisa melihatnya? Ia melangkah sedikit mendekat. Tetap saja tidak ada reaksi. Salah satu dari mereka malah melompati kakinya, lalu berlari mengitari kristal. Mata MC membesar. Makhluk ini ternyata cukup cerdas. Mereka jelas sadar dengan keberadaannya, hanya saja memilih tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya mengawasinya dengan tatapan waspada. Ia pun bergerak lebih dekat, hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia memutuskan untuk meniru tingkah laku mereka, berharap para Popoi itu menganggapnya sebagai bagian dari kelompok. Di ruang obrolan, para penonton mulai jengkel. Awalnya mereka merasa lucu, namun suasana semakin membosankan. Satu persatu mulai berhenti menonton. Meski begitu, MC tidak berniat menyerah. Ia akan bertindak sesuai rencananya dan hanya akan bertarung jika benar-benar terpaksa. Di tempat lain, salah satu penonton menyaksikan siaran itu dari kantornya. Ia melihat salah satu peserta lain sedang melawan goblin, yang membuat para penonton heboh. Pria di kantor itu tersenyum, merasa pemuda itu cukup pintar. Ia bahkan berniat memberinya langganan, tetapi ternyata sudah berlangganan pada peserta lain. Ia tersenyum kecil. Jadi bocah di dalam gua itu masih hidup. Ia lalu menyadari bahwa jumlah penonton bertambah banyak. MC masih selamat. Makhluk-makhluk itu hanya melompat di sekitar kristal sambil mengeluarkan suara aneh berupa Popoi. Kim pun ikut melompat-lompat bersama mereka berusaha menjadi bagian dari kawanan. Penonton yang melihat ini tertawa kagum, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Tiba-tiba pengguna bernama Love mengirim sponsor 10 koin, disertai pesan suara. MC menjelaskan bahwa biasanya makhluk itu memenuhi kebutuhan dengan memakan batu, terutama mana stone. Batu ini sering digunakan untuk membuat perangkat sihir atau perhiasan dan sangat berharga. Ketika menemukan makanan langka, mereka akan melakukan semacam ritual. Jika ada penyusup, biasanya mereka hanya mengitari makanan itu, bukan langsung memakannya. Namun kali ini dengan usaha keras mereka justru seolah mengajaknya ikut bergabung. Itu berarti ia tidak bisa menolak. MC merasa ia mulai mengerti maksud mereka. Untuk sementara, sepertinya tidak ada yang perlu ditakuti. Makhluk-makhluk itu sedang dalam keadaan senang. Namun keringat dingin mengalir di wajahnya. Setetes keringat jatuh ke tanah. Para Popoi itu langsung menoleh padanya dengan tatapan tajam sambil menggeram. Mulut mereka terbuka memperlihatkan taring. Mereka melompat ke arahnya. MC tetap berdiri kaku, tidak berani bergerak agar tidak semakin memicu amarah. Salah satu dari mereka melompat lebih tinggi, terbang lurus ke arahnya. Ia hampir kehilangan kata-kata karena takut. Apakah makhluk ini benar-benar akan memakannya? Namun ternyata yang terjadi berbeda. Mereka tidak menyerangnya, melainkan menggigit batu dan memakannya dengan rakus. Ruang obrolan kembali ramai. MC terkejut lalu bertanya-tanya, apakah ia juga harus ikut memakan batu itu? Ia menyentuh salah satu batu. Permukaannya hangat, ia menelan ludah, membayangkan dirinya memakan batu tersebut. Ia mematahkan sedikit bagian dan memasukkannya ke mulut. Penonton tercengang melihatnya, namun ternyata memakan batu itu tidak sesulit bayangannya. Batu tersebut meleleh di mulut seperti coklat dengan rasa yang cukup enak. Pecahan batu jatuh berserakan ke tanah. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya energi magis yang berlebihan. Itu adalah pertama kalinya ia menyaksikan sesuatu seperti ini. Para penonton pun terkejut melihat pemandangan yang luar biasa itu. Tubuh MC terus memancarkan cahaya biru terang. Sementara para makhluk berbulu itu melompat-lompat riang di sekitarnya, seolah ikut bergembira. Manusia yang menonton mulai menduga bahwa makhluk-makhluk itu bertingkah demikian sebelum menyerang. Salah satunya melompat langsung ke arah MC.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyerang atau merobek tubuhnya, makhluk itu justru menempel padanya sambil mengeluarkan suara dengkuran halus. Para penonton terkejut melihatnya. Seketika sebuah notifikasi muncul di hadapan MC. Ia mendongak dan melihat bahwa percobaan itu telah berhasil diselesaikan dan jalan menuju lantai 2 terbuka. MC hampir tidak percaya dirinya mampu melakukannya. Itu satu-satunya hal yang melintas di pikirannya sebelum akhirnya pingsan. Tubuhnya ambruk ke tanah, sementara makhluk-makhluk berbulu itu segera melompat mendekatinya. Mungkin karena terlalu kelelahan atau karena terlalu banyak memakan batu. Seseorang di luar sana menonton dengan penuh rasa heran dengan metode yang digunakan MC untuk menyelesaikan percobaan. Saat MC membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah 3 ekor makhluk berbulu yang menatapnya lurus. Ia tersentak kaget, membuat para popoi itu memantul kegirangan. Pertanyaan muncul, apakah ia sempat tidak sadarkan diri? Makhluk-makhluk itu menatapnya dengan mata biru besar, seolah kini menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Kim menatap mereka dengan bingung, lalu menunjuk dirinya sendiri, bertanya, apakah mereka benar-benar khawatir padanya? Para popoi itu melompat-lompat dengan gembira, tanda yang jelas bahwa jawaban mereka adalah ya. MC menatap mereka dengan hangat, lalu salah satu makhluk itu meloncat ke arahnya. Ia mengelus bulu lembut dan hangat itu yang begitu menyenangkan untuk disentuh. Sementara itu, ruang obrolan penuh dengan pesan yang berderet begitu cepat. Itu adalah pertama kalinya para penonton melihat seseorang melewati ujian dengan cara seperti ini. Kim baru menyadarinya terlambat, lalu berdeham dan menyapa para penonton. Obrolan bergerak terlalu cepat sampai ia tak sempat membaca. Tiba-tiba ia melihat angka 127 penonton. Ia terkejut, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? 127 orang adalah jumlah yang fenomenal, bahkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan akan terjadi secepat ini. Ia pun mulai berusaha menghibur penonton, berpura-pura bahwa tanpa mereka, ia pasti tidak akan sanggup melewatinya. Saat itu ia sadar, batu yang dimakannya adalah kristal mana dan para makhluk berbulu itu memang menggunakannya untuk memuaskan rasa lapar. Penonton mulai bertanya bagaimana ia bisa melakukannya. MC sempat bingung harus menjawab apa, namun ia mengangkat salah satu popoi ke dalam pelukannya, lalu berkata bahwa ia ingin berteman dengan mereka dan tahu ia akan mati jika melawan mereka. Para popoi itu menatapnya dengan senyum menyeramkan. Tapi bukankah deskripsi misi adalah untuk mengalahkan musuh? Di sisi lain, mengapa harus membunuh mereka jika ia bisa menjadikannya sekutu? Jika ingin hidup berdampingan dengan mereka, maka ia harus memahami mereka terlebih dahulu. Ia hanya mengikuti apa yang mereka lakukan. Orang-orang di kolom chat tertawa dan sekaligus kagum melihat kegigihan MC untuk mendekati popoi demi bertahan hidup. Kim kembali menegakkan diri. Ia sadar dirinya harus hidup sesuai citra seorang pemula. Jadi ia berpura-pura tidak tahu apapun soal hadiah. Sambil tersenyum, ia menatap portal yang muncul dan berkata bahwa ia akan menuju lantai kedua sekarang. Seorang penonton bertanya, apakah ia tidak lupa sesuatu? Yang lain mengeluh bahwa mengingatkan pemula untuk mengambil hadiah sudah cukup menjengkelkan. Para penonton menjelaskan bahwa ada hadiah di setiap lantai dan menyarankan agar ia memeriksa jendela sistemnya. Sang protagonis pun mengikuti saran mereka dan segera sebuah kotak hadiah muncul di sampingnya. Banyak penonton terkejut, tidak mengerti kenapa kotak itu terlihat begitu imut. Mereka juga memperhatikan bahwa ukuran kotak semakin besar seiring naiknya peringkat hadiah. Salah satu penonton berkomentar bahwa ia sempat mengira admin ingin bercinta dengan Jaeju lalu tertawa menyebutnya seperti sindiran. Dengan senyum bahagia, sang protagonis memutuskan untuk langsung membuka kotak itu. Saat membuka tutupnya, ia melihat beberapa item di dalam. Hadiah itu berbeda dari yang ia lihat di video karena alih-alih pedang, ia malah mendapatkan beberapa batu. Ia merasa perlu memeriksa setiap hadiah, lalu mengeluarkan satu batu dari kotak. Para popoi langsung memperhatikannya. Salah satu penonton menyarankan agar Jaeju memeriksanya, sementara penonton lain penasaran melihat apa yang ia lakukan. Tiba-tiba, salah satu popoi melompat, mencoba merebut batu itu, namun Jaeju segera menarik tangannya dan memerintahkan mereka berhenti. Seseorang di antara penonton menduga bahwa batu itu mungkin makanan untuk para popoi. Yang lain setuju, menyebut bahwa mereka benar-benar menyukai benda itu, bahkan menganggapnya seperti permen bagi mereka. Seorang pengguna mencoba membuat dialog seakan-akan keluar dari mulut popoi, memanggil Jaeju sebagai tuannya, dan meminta batu itu segera diberikan. Saat melihat batu itu lebih dekat, Jaeju menyadari kalau bentuknya mirip dengan sebuah batu mana. Ia cukup terkejut karena sudah mendapatkannya di lantai pertama. Biasanya, batu mana berwarna biru terang, tapi yang satu ini justru berwarna putih. Para penonton belum menyadari apa sebenarnya batu itu. Batu mana biasanya baru bisa dibeli di toko mulai dari lantai 10 dan harganya sangat mahal untuk sekadar diberikan pada popoi. Karena minimal bernilai 5.000 koin. Setelah meminta maaf pada para popoi, Jaeju berjanji akan memberikan sesuatu yang lebih baik nanti. Meski tampak kecewa, makhluk-makhluk itu akhirnya tenang kembali.
Seorang penonton bertanya apakah sang protagonis tidak berniat memeriksa informasi item tersebut. Yang lain mengejeknya bodoh, bertanya bagaimana bisa ia melakukannya kalau tidak ada yang memberitahu caranya. Jaeju kebingungan dan bertanya, apa maksudnya informasi item? Para penonton menjelaskan bahwa informasi item buatan bisa diperiksa, dan jika informasi itu tidak muncul, berarti item tersebut tidak ada gunanya. Pengguna bernama Love menjelaskan lebih detail, meminta Jaeju untuk berpikir dalam hati tentang apa yang ingin ia ketahui mengenai item itu. Sang protagonis mengambil item berikutnya dari dalam kotak, lalu muncul notifikasi sistem yang menyatakan bahwa itu adalah voucher normal untuk mengganti nama secara gratis. Dengan ini, Jaeju bisa mengganti nama panggilannya 1 kali tanpa biaya. Para penonton yang melihat hal itu merasa heran, karena biasanya hal semacam ini tidak muncul di lantai pertama. Mereka tertawa menjelaskan bahwa para streamer memang tidak menggunakan nama asli mereka, berbeda dengan Jaeju. MC mengaku tidak yakin apakah ini bagus atau tidak, sehingga ia memutuskan untuk menyimpan voucher itu untuk sementara waktu. Ia berpikir voucher itu bisa dipakai setelah lantai kelima. Sang protagonis kemudian mengeluarkan item terakhir dari kotak yang ternyata sebuah tas. Ia menyadari bahwa koin akan keluar berikutnya. Benar saja, segera setelah ia menarik tas itu, koin pun muncul meski tasnya mulai menghilang. Para penonton tampak kurang tertarik karena koin dianggap standar dan selalu diberikan pada semua orang. Dengan senyum, Jaeju mengumumkan bahwa ia sekarang akan menuju lantai kedua, lalu mulai melangkah ke arah portal. Namun tiba-tiba salah satu popoi melompat ke arah berlawanan. Sang protagonis terkejut melihat hal itu. Tak lama kemudian, 2 popoi lainnya ikut bergabung. Pada saat itu, Jaeju mengeluh bahwa mereka berjalan ke arah yang salah. Ia menghela napas lalu mengusap lehernya sambil menoleh ke arah para penonton, bertanya apakah ada yang tahu kenapa para popoi bertingkah aneh seperti itu. Namun tidak ada yang tahu. Salah satu penonton menyarankan agar Jaeju mengikuti para popoi jika ia memang tertarik. MC akhirnya mengikuti makhluk-makhluk itu dan menyadari bahwa mereka berhenti di dekat sebuah dinding. Salah satu monster membuka mulutnya terlebih dahulu, membuat para penonton kaget dan bertanya-tanya apakah itu bisa di-blur. Ada yang menyarankan Jaeju untuk memberikan peringatan ketika para popoi membuka mulut mereka. Sementara para penonton di ruang obrolan mulai berisik, para popoi mulai melahap bebatuan. Sambil menyeringai, salah satu penonton berkomentar bahwa ini seperti memulai mukbang kedua. MC lalu membungkuk untuk melihat terowongan yang sudah berhasil digali para popoi. Menurutnya, para popoi mungkin mencium sesuatu. Ia menduga bahwa itu batu mana. Tiba-tiba terdengar teriakan para popoi dari dalam terowongan. Jaeju menduga mereka memanggilnya untuk datang. Ia pun memutuskan untuk melakukannya dan mengatakan kepada penonton bahwa ia akan mengikuti para popoi. Penonton terkejut, sebagian berpikir Jaeju akan berhenti bertingkah aneh, namun ternyata ia benar-benar berniat mengikuti mereka. Seorang penonton menyarankan agar MC langsung masuk ke portal saja. Namun seorang pengguna bernama The Love menganggap itu terlalu berlebihan. Ia menyarankan agar Jaeju melihat ukuran lubangnya, karena jika dipaksakan tangannya bisa terluka. Saat MC berusaha masuk ke terowongan, ia mengatakan bahwa jalurnya jauh lebih sempit dari perkiraannya. Penonton yang khawatir mulai menanyakan apakah ia baik-baik saja. MC mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Penonton terkejut karena salah satu dari mereka baru saja melihat MC menggesekkan sikunya ke dinding batu. Seorang penonton lain berkomentar kalau itu pasti sangat menyakitkan, karena ia sendiri pernah mengalami luka serupa saat terjatuh dari sepeda. Meski begitu, Jaeju tetap merasa baik-baik saja. Anehnya, menurutnya bebatuan yang menonjol malah terasa seperti pijatan ringan. Beberapa saat kemudian, saat ia merangkak di dalam terowongan, ada yang bertanya kapan ia akan sampai. Banyak yang mendesaknya untuk lebih cepat. Pengguna bernama The Love bahkan menyarankan agar ia berbalik jika merasa sakit. Namun Jaeju hanya menjawab bahwa ia akan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba ia terdiam, tangannya mulai bercahaya. Penonton pun tercengang, sebagian dari mereka bahkan tertawa sementara Jaeju berteriak ketakutan. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Salah satu penonton bertanya apakah MC baru saja menyadarinya. Ada yang bercanda dengan memberi julukan baru, Flashman. Penonton lain menyebutnya mode center. Sebagian mendukung ide mengganti julukan Jaeju. Namun MC yang terganggu dengan komentar itu kembali fokus pada perasaannya sendiri. Ia menyadari sensasi itu sama seperti ketika ia memakan batu mana. Para popoi pun ikut bercahaya setelah melahap batu mana. MC pun berasumsi bahwa hal yang sama sedang terjadi padanya sekarang. Akhirnya ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. MC terus merangkak dengan tekad kuat, yakin bahwa ini adalah kekuatan seorang ksatria. Lantai kelima juga dikenal sebagai ruang pergantian profesi di mana para pengguna harus memilih jalannya. Ksatria adalah mereka yang menguasai pertarungan jarak dekat dengan tubuh yang kuat. Penyihir menguasai berbagai macam sihir komunikasi. Ada juga insinyur sihir yang serbaguna dan berguna di banyak bidang. Namun, hanya boleh memilih salah satu dari ketiga profesi itu. Selain itu, ada juga pekerjaan non-tempur namun tidak populer,
karena dianggap tidak berguna untuk menyelesaikan ujian. Jaeju memahami bahwa kekuatan yang bangkit dalam dirinya sekarang mirip dengan ksatria yang memperkuat tubuh dengan auranya. Ia menempelkan telapak tangan ke batu, dan batu itu langsung hancur oleh kekuatannya. Tak lama kemudian, MC sampai ke dalam gua, tempat para popoi berhenti di dekat sebuah benda yang tergeletak di lantai. Melihat benda itu, para penonton mulai memperingatkannya. Salah satu dari mereka menduga jika para popoi mengitari benda itu, berarti mereka menemukan sesuatu untuk dimakan. Penonton pun ramai-ramai menyuruh Jaeju agar segera mengambilnya. MC menatap benda itu dengan takjub, bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Lalu ia meminta maaf karena baru sadar bahwa benda itu adalah kalung. Sambil memungutnya dari lantai, ia mengatakan bahwa kalung itu terlihat seperti sebuah item. Namun saat ia mengangkat kalung tersebut, para popoi langsung terkejut melihatnya. Para penonton segera menyadari bahwa para popoi sebenarnya memanggil Jaeju untuk mengambil benda itu. Beberapa penonton bertanya-tanya apakah itu kalung yang sering mereka lihat sebelumnya. Para popoi tiba-tiba melompat-lompat, berusaha merebut kalung itu. Namun MC berteriak melarang mereka, dan di saat terakhir ia mengangkat kalung itu lebih tinggi. Setelah para popoi mulai tenang, ia kembali memperhatikan kalung itu dengan saksama. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul di sampingnya, memberitahu bahwa kalung tersebut adalah sebuah jimat langka dengan peringkat rare. Sebagian penonton pun langsung bersuara, terkejut dengan penemuan itu. Kalung itu diyakini akan membawa keberuntungan begitu seseorang mulai memakainya di leher. Namun tetap saja, banyak yang bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa orang mulai meminta Jaeju untuk memberitahu mereka tentang cheat yang digunakannya. MC hanya terkejut, menatap liontin itu dan menyadari bahwa sekali melihat saja sudah cukup untuk tahu kalau benda ini memang luar biasa. Ia pun teringat bahwa di dalam video sebelumnya, ia pernah menggunakan jimat ini untuk bertahan hidup di lantai 15. Biasanya item ini baru bisa diperoleh setelah melewati lantai 10, namun berkat Popoi, Jaeju sudah mendapatkannya lebih awal di lantai pertama. Ia menutup mata sebentar, sedikit kecewa karena merasa benda ini datang terlalu cepat. Tiba-tiba sistem memberitahu bahwa pengguna bernama The Love memberinya 10 koin, bahkan mengirimkan pesan suara yang menyarankan agar ia segera mengenakan kalung itu. Jaeju sempat gemetar karena terkejut, sementara para penonton langsung memperhatikan pesan itu. Mereka menyadari kalau orang yang memberinya sponsor pasti kaya. Banyak yang penasaran siapa sebenarnya orang itu. Ada yang menjawab bahwa mereka tahu siapa The Love karena ia memiliki julukan terkenal, dikenal pemandu wisata pemula yang populer. Jaeju tersenyum lalu memakai kalung itu. Dalam hati, ia berterima kasih kepada The Love dan memutuskan akan tetap memakai kalung itu tapi menyembunyikannya di balik bajunya agar tidak terlalu mencolok di mata penonton. Ia kemudian mengumumkan bahwa dirinya akan segera kembali ke portal. Penonton menyebutnya pintar, bahkan menambahkan kalau ia terlihat sangat imut. Akhirnya, setelah keluar dari terowongan, Jaeju dengan 3 ekor popoi di pundaknya mendekati portal. Sambil menatap makhluk-makhluk kecil itu dengan penuh antusias, ia bertanya, apakah mereka benar-benar yakin ingin ikut? Popoi mengangguk pelan, dan MC mengaku sebenarnya ia tidak ingin berpisah dengan mereka. Itulah sebabnya ia memilih membawa mereka bersamanya. Dengan semua popoi sudah bertengger di pundaknya, ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Salah satu penonton bertanya kenapa Jaeju sendiri terlihat begitu khawatir. Namun penonton lain segera menenangkannya, mengatakan bahwa Jaeju akan baik-baik saja karena ia memiliki hewan peliharaan dan item yang bagus. Sementara itu, MC sudah menata hatinya, tersenyum tipis lalu berkata pada dirinya sendiri untuk maju. Dengan keyakinan itu, ia melangkah menuju portal. Saat mendekati portal, ia menatap lurus ke depan lalu segera melewatinya. Begitu keluar, ia langsung menyipitkan mata karena disambut hembusan angin tajam. Popoi di pundaknya juga menyipitkan mata, dan ketika angin mereda, Jaeju membuka mata dan terkejut melihat dirinya berada di tempat berbeda. Ia terdiam, sedikit terpaku menyadari di mana ia berada. Setelah mengumumkan niatnya untuk melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada jendela sistem yang menampilkan ruang obrolan. Kemudian ia berjalan menuju sebuah lempengan yang tergantung di dinding arena Colosseum, mengamati simbol-simbol yang tertulis di atasnya. Tiba-tiba sistem muncul di hadapannya, menerjemahkan tulisan itu, lalu mengumumkan bahwa MC harus mengingat darah yang tertumpah dari mereka yang disebut sebagai pahlawan. Sambil tersenyum canggung, Jaeju berkata bahwa itu terdengar agak menyeramkan, seakan-akan ada yang berniat menakutinya. Tidak jauh dari sana, ia menemukan lempengan lain yang juga tergantung di dinding. Sistem kembali menampilkan terjemahan tulisan di atasnya yang berbunyi bahwa dalam setiap usaha ada kehormatan maupun kehinaan, sehingga tidak semua usaha bisa dianggap sama. Jaeju terdiam sejenak, merenung dalam-dalam. Ia mengakui bahwa itu benar, sebab usaha yang sama tidak selalu membawa hasil yang sama. Dalam hati, ia mengingat bahwa ia dilahirkan di dunia dengan kondisi yang tidak menguntungkan, seakan membawa sendok kotor sejak lahir. Namun ia tetap berpikir bahwa usaha
usaha tetaplah usaha. Jadi lebih baik berjuang daripada tidak sama sekali. Dengan tekad baru, ia menatap lurus ke depan. Tiba-tiba ia merinding ketika jendela sistem di sampingnya berubah. Sistem mengumumkan bahwa ujian akan dimulai dalam 10 menit dengan syarat bertahan hidup selama 30 menit melawan monster yang akan menghadangnya. Sebuah hitungan mundur pun dimulai dan MC mulai khawatir, bertanya-tanya dalam hati, apakah benar hanya tersisa 10 menit? Ia sadar tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Dengan suara lantang, ia berkata bahwa ujian akan segera dimulai, lalu menyatakan bahwa ia akan memeriksa toko sistem. Beberapa penonton tertawa sambil menyuruhnya segera pergi, sementara ada juga yang memperingatkan bahwa jika beruang merah muncul, maka Jaeju akan sangat menyesal pernah membuang kalung itu di lantai pertama. Jaeju menyilangkan tangan di dada, menutup mata, lalu mulai membayangkan berbagai macam senjata, baju zirah, hingga perisai. Ia tahu bahwa jika ini adalah ujian dengan tingkat kesulitan tinggi, maka kemungkinan besar beruang merah akan muncul. Jika tidak, bisa saja yang muncul adalah 2 ekor ular laut. Dalam pikirannya, ia menuliskan catatan bahwa tubuh beruang merah dipenuhi api, mampu menyemburkan api, dan ukurannya sangat besar. Menghadapinya hanya bisa dilakukan dengan bersembunyi di balik perisai dan bertahan selama 30 menit. Lalu ia juga mengingat informasi tentang ular laut. Monster itu mungkin terlihat menakutkan, tapi di luar air mereka sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Ia hanya perlu berhati-hati dengan ekornya, karena ular itu akan berusaha membelit dan mencekiknya. Saat berhadapan dengan ular laut, ia bisa saja membeli senjata, lalu mengalahkannya. Sambil menopang dagunya dengan tangan, ia berharap segalanya berjalan sesuai rencana. Namun jika mengingat pengalaman tak terduga di lantai pertama, ada kemungkinan besar bahwa semua ini tidak akan berjalan mulus. Meski begitu, ia tersenyum, meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, sebab ia yakin tidak mungkin diberikan ujian yang mustahil untuk diselesaikan. Tak lama kemudian, sistem menampilkan bahwa ujian dimulai dan hitungan mundur pun berjalan dalam 30 menit. Sebuah portal muncul di hadapan MC. Ketika menyadari portal itu begitu kecil, Jaeju sempat menduga bahwa yang akan keluar adalah seekor ular laut. Namun portal itu semakin membesar hingga MC menduga bahwa kali ini yang muncul mungkin seekor beruang merah. Percakapan di ruang obrolan pun kembali ramai. Salah satu penonton bahkan berkomentar, menilai dari ukuran portal, kemungkinan besar beruanglah yang akan merangkak keluar. Banyak yang menyarankan agar Jaeju segera membeli perlindungan, sementara sebagian lain mulai panik membicarakan kalung yang hilang. Mata Jaeju terbuka lebar, tubuhnya bergetar ketakutan, lalu keringat dingin mulai menetes dari wajahnya ketika melihat betapa besar ukuran portal itu. Popoi yang berada di pundaknya juga tampak ketakutan, menatap portal dengan penuh waspada tanpa tahu monster macam apa yang akan muncul. MC mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah portal ini terlalu besar? Tiba-tiba ia merasa terkejut, meyakinkan diri bahwa ini tidak mungkin terjadi. Namun reaksi itu muncul karena sesosok monster benar-benar mulai keluar dari portal. Begitu kakinya menapak tanah, debu tebal mengepul ke udara. Saat tubuhnya sepenuhnya keluar dari portal, monster itu mengaum, membuka mulutnya yang penuh taring. Jaeju tertegun, menyadari bahwa yang muncul adalah seekor kura-kura naga. Sementara itu, MC dengan gugup menatap jendela sistem di depannya. Ia hanya bisa berharap hal terburuk itu tidak terjadi. Namun, nyatanya yang ia takutkan benar-benar terjadi. Kini ia hanya memiliki 292 koin. Sambil mencari senjata yang ia butuhkan di toko, para penonton di ruang obrolan mulai menyadari bahwa tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ada yang mengingat bahwa monster ini biasanya hanya muncul di ujian untuk 3 orang. Akhirnya setelah menemukan barang yang tepat, MC memilih kapak satu tangan bernama Axe of Rage. Senjata itu muncul di tangannya. Kapak ini memiliki peringkat langka, sebuah karya agung yang ditempa oleh pandai besi terhebat dari Red Iron Battle. Gagang dan bilahnya dipadukan untuk meningkatkan daya tahan, sedangkan bilahnya ditempa dengan mitril sehingga menambah karakteristik tetap dari senjata tersebut. Melihat aksi Jaeju, para penonton mulai marah-marah, menyebutnya dengan berbagai sebutan dan bertanya mengapa ia memilih senjata itu. MC lalu mengingat bahwa jika ia berhasil membunuh monster saat sedang melakukan siaran, ia akan mendapatkan hadiah tersembunyi. Dengan tekad itu, ia mengambil posisi bertarung dan menatap lawannya. Kura-kura naga itu segera memusatkan pandangan ke arahnya. Jaeju pun memerintahkan dirinya untuk berlari maju, langsung mengarah ke monster raksasa itu. Semua orang terkejut melihatnya menyerang dari depan tanpa ragu. Banyak yang merasa kasihan, mengingat MC hanyalah seorang anak yang bahkan tidak benar-benar paham tentang penggunaan senjata. Sebagian lain
lain masih bertanya-tanya mengapa seekor kura-kura naga bisa muncul di lantai kedua. Saat itu monster tersebut mengangkat kakinya, bersiap untuk menghancurkan Jaeju yang berlari mendekat. Begitu kakinya menghantam tanah, debu tebal kembali mengepul membuat para penonton berasumsi bahwa MC sudah mati. Ada yang berkomentar bahwa sekalipun ia selamat dari hantaman itu, tubuhnya akan hancur karena gelombang kejut. Artinya semua sudah berakhir. Namun ketika debu mulai menghilang, para penonton terkejut menyadari bahwa Jaeju berhasil menghindari serangan itu. Ia kini berdiri sambil memegang kapak yang tertancap di kaki monster tersebut. Penonton yang menyaksikan menjadi kebingungan, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa berada di sana. Ada pula yang memperhatikan popoi di pundaknya yang ternyata masih tetap duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Jaeju sadar bahwa ia tidak mungkin mengalahkan kura-kura naga itu hanya dengan satu serangan. Ia mengingat rencananya sebelumnya, yaitu mencoba memanjat punggung monster itu. Ia pun menatap telapak tangannya yang mengepal, bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang sebenarnya ia dapatkan dari batu mana. Kura-kura naga itu lalu berbalik, menatapnya dengan amarah yang membara. Melihat cara monster itu bernapas, Jaeju menyadari bahwa makhluk ini benar-benar murka. Tiba-tiba, kura-kura naga itu membuka mulutnya lebih lebar, melepaskan serangan sihir yang sangat kuat ke arah MC. Namun meskipun serangan itu datang tiba-tiba, Jaeju berhasil menghindar. Semua orang terkejut melihatnya mampu menangkis serangan seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa ia menyadari perubahan dalam napas kura-kura naga sehingga bisa menghindar tepat waktu. Melompat dari kaki kura-kura naga yang sejak tadi ia cengkeram, Jaeju berpikir bahwa jika lawannya hanyalah seekor beruang merah, ia masih bisa menahan diri dengan sekadar menangkis serangan. Namun, ia sudah mempelajari pola serangan kura-kura naga ini. Ia yakin bisa membunuh monster tersebut. Dalam hati, ia mengingat hadiah tersembunyi yang menunggunya, lalu tersenyum tipis dengan wajah penuh konsentrasi, menatap lawan yang terus mengawasinya dengan amarah. Jaeju berlari di antara kaki monster itu, menyerang sambil mencatat dalam benaknya bahwa ia harus mengincar kaki belakang. Ia menggenggam gagang kapaknya lebih erat, mengayunkan senjata dengan tubuh yang kini memancarkan energi sihir, memperkuat serangannya. Popoi yang bertengger di bahunya juga menampakkan ekspresi tegang, ikut seolah-olah marah. Darah menyembur dari luka yang ditimbulkan kapak Jaeju, membuat monster itu meraung kesakitan. Para penonton bahkan mulai merasa iba, mengaku sulit menyaksikan penderitaan monster itu. Kura-kura naga mengibaskan ekornya dengan keras, mencoba menghantam Jaeju. Namun ia dengan mudah menghindar, bahkan sempat tersenyum sambil menoleh ke arah lawannya, seakan tidak ingin memberitahu apa langkah berikutnya. Monster itu menghela napas dengan kasar, membuat MC menjauh sedikit sambil memperkirakan bahwa lawannya kini sedang berpikir bagaimana cara menangkapnya. Tiba-tiba, kura-kura naga itu masuk ke dalam cangkangnya. Tubuhnya memancarkan aura sihir redup. Para penonton sempat heran melihat monster itu bersembunyi, tapi segera menyadari bahwa ia sedang memulihkan diri. Banyak yang kesal dengan kebiasaan kura-kura naga ini yang bisa menyembuhkan dirinya hanya dengan bersembunyi di dalam cangkang, bahkan meski lukanya hanya sedikit berdarah. Jaeju teringat alasan mengapa kura-kura naga sangat sulit dikalahkan, yaitu karena gaya bertarungnya. Ia bisa terus-menerus menyembuhkan diri dengan cara ini, sehingga lawan terpaksa menunggu sampai ia keluar lagi. Saat kura-kura naga itu bersembunyi, seorang pengguna bernama GR bergabung ke dalam siaran. Ia mengatakan bahwa ia sudah melihat sampulnya, tapi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya apakah ini memang lantai kedua. Pengguna lain membenarkan, menyebutkan bahwa tempat ini adalah Koloseum. Grewit kebingungan dan bertanya, mengapa kura-kura naga bisa ada di sini? Tak lama kemudian, Followa juga masuk mengatakan bahwa orang yang ia dukung sebelumnya sudah mati, jadi kini ia memilih menonton di sini. Pengguna lain menyambutnya dengan bercanda, memanggilnya pengungsi. Followa lalu bertanya, apakah Jaeju sudah sampai lantai ke-11? Beberapa penonton tertawa menyadari bahwa semua orang menanyakan hal yang sama. Saat itu MC tersadar bahwa ia harus segera bertindak. Ia melompat naik ke atas cangkang kura-kura naga, bergerak cepat dengan lompatan tajam. Berpegangan pada salah satu duri yang menonjol dari tubuh monster itu, ia berhenti sambil tersenyum puas karena berhasil mencapai tempat tersebut tepat ketika kura-kura naga menarik kembali kakinya. MC sendiri berpikir bahwa banyak orang yang menghadapi kura-kura naga mungkin akan merasa aman jika berada di atas cangkangnya. Namun mereka tidak tahu bahwa duri-duri di punggung monster itu bisa berubah merah dan meledak, yang berarti semuanya akan berakhir. Membayangkan hal itu bisa saja terjadi, ia sadar harus segera menemukan titik lemah. Ia mulai memperhatikan duri-duri itu dengan saksama. Tiba-tiba ia terkejut ketika sebuah jendela sistem muncul di sampingnya, memberitahu bahwa seorang pengguna bernama The Love memberinya donasi 10 koin sekaligus mengirim pesan suara berisi peringatan bahwa duri di cangkang bisa meledak, jadi ia sebaiknya segera turun. Para penonton menyadari bahwa MC tidak membaca chat, sehingga The Love mengirimkan pesan suara agar bisa didengar langsung.
Namun meski sudah diperingatkan, MC tetap melanjutkan gerakannya di atas punggung monster, hingga akhirnya ia berseru dalam hati bahwa ia menemukannya. Menatap salah satu duri, ia menduga dari ukurannya bahwa itulah titik lemah kura-kura naga. Dengan bibir terkatup rapat menahan tenaga, ia mengayunkan kapaknya, menghantam duri tersebut. Namun duri itu tidak langsung patah. Menyadari bahwa ia harus menyerang lagi, Jaeju mengayunkan kapak untuk kedua kalinya, tubuhnya kini memancarkan aura sihir yang semakin kuat. Cahaya yang keluar dari dirinya membuat sebagian penonton menjulukinya kembali sebagai Flashman, sementara lainnya bingung dan bertanya-tanya mengapa tubuhnya bersinar. Pada saat itu, duri tersebut akhirnya patah setelah hantaman kedua. Jaeju berdiri di atasnya dengan tatapan penuh konsentrasi. Seorang penonton mengaku penasaran apa yang dipikirkan MC saat itu. Sementara itu, MC berusaha menjaga posisinya agar tetap stabil karena kura-kura naga mulai mengeluarkan bagian tubuhnya dari dalam cangkang. Dengan wajah penuh amarah, ia menatap Jaeju lalu berlari maju seakan berniat menabrakkan diri ke dinding untuk menjatuhkannya. Jaeju sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia bergerak mendekati tepi cangkang, menancapkan duri yang telah terlepas ke leher monster itu. Lalu dengan ayunan kapak, ia menghantam duri tersebut agar semakin menancap dalam ke tubuh kura-kura naga. Dalam hati ia memohon agar serangan itu berhasil. Begitu kapaknya menghantam, duri tersebut mulai memancarkan cahaya. Kura-kura naga itu mendongakkan kepala, merasakan sensasi yang tidak menyenangkan. Namun sebelum sempat melakukan sesuatu, terdengar sebuah ledakan. Ketika api mereda dan debu perlahan mulai menghilang, para penonton terkejut bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Mereka penasaran apakah monster itu sudah mati. Jaeju perlahan menjauh dari monster itu, menekan telapak tangannya. Melihatnya, seorang penonton menulis bahwa sejak awal ia sudah percaya pada MC. Penonton lain menambahkan bahwa siaran ini pasti sudah berhenti jika MC benar-benar mati dan mengaku sempat lupa soal itu. Faktanya, kura-kura naga itu memang sudah tergeletak mati, darah berceceran di sekitarnya. Jaeju menunduk sedikit, mengamati tubuh monster itu. Ia sadar bahwa yang baru saja dilakukannya adalah sebuah taruhan berisiko dan dirinya hampir saja tidak berhasil. Dalam benaknya, ia kembali mengingat momen ketika kura-kura naga itu berusaha menabrakkan diri ke dinding untuk menjatuhkannya. Saat itu ia teringat bahwa duri kura-kura naga bisa meledak jika dialiri aliran mana. Ia benar-benar melakukannya, menuangkan mana yang diperoleh dari batu mana ke dalam duri, lalu menggunakannya untuk meledakkan monster itu. Saat menutup mata, ia menyadari bahwa dirinya sendiri nyaris terkena dampak ledakan. Tiba-tiba, kura-kura itu bergerak sedikit dan membuka matanya. Monster itu menatapnya, lalu MC mengarahkan pandangan pada kapak di tangannya. Ia pun menyadari bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Mengayunkan senjata, tak lama kemudian sistem memberitahukan bahwa ujiannya telah selesai. Berkat itu, jalan menuju lantai ketiga kini terbuka. Tidak hanya selamat, Jaeju juga berhasil mengalahkan lawan yang sangat kuat, sehingga ia memperoleh hadiah tersembunyi. Kebahagiaan menyelimutinya, sadar bahwa ia berhasil mendapatkan hadiah itu. Para penonton pun ikut terkesima, menganggap hal ini luar biasa karena mereka tidak pernah menyangka bisa merinding hanya dengan menonton siaran dari lantai kedua. Tiba-tiba, seorang pengguna bernama Great memberikan sponsor berupa 5 koin. Salah satu penonton bertanya-tanya apakah ia tidak salah lihat. Popoi yang sejak tadi berada di pundak Jaeju mendadak berteriak-teriak kegirangan sambil melompat-lompat. Melihat tingkah mereka, Jaeju menebak bahwa Popoi ingin memakan kura-kura naga itu. Ia mengingat bahwa monster-monster menara biasanya menyimpan dan mengakumulasi mana dalam tubuh mereka. Melihat air liur yang menetes dari mulut Popoi, MC sadar bahwa bagi mereka kura-kura naga ini bagaikan gumpalan besar mana. Akhirnya, ia mengizinkan mereka untuk memakannya. Saat Popoi melompat ke atas cangkang kura-kura naga, seorang penonton bertanya-tanya, apakah makhluk itu benar-benar mengerti apa yang diperintahkan Jaeju. Dengan taring tajam mereka, Popoi mulai melahap cangkang monster itu. Sementara penonton lain heran dan kembali memastikan apakah benar Jaeju baru saja membunuh kura-kura naga di lantai kedua. MC mendadak diam, lalu menutup matanya, berusaha menahan perasaan tidak nyaman. Banyak penonton mulai menginterogasinya, mendesaknya untuk mengaku bahwa ia sebenarnya seorang cheater. Mereka menuduhnya pasti memiliki kode rahasia dari pengembang, atau bahkan seorang peretas. Namun, ada juga penonton lain yang membela, meminta mereka berhenti dan diam, yakin bahwa Jaeju bukanlah seorang hacker. MC membuka matanya, mengakui bahwa alasan keberuntungan mungkin tidak terdengar masuk akal. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tetap melangkah maju. Dengan tangan menyilang di dada, ia dengan percaya diri menyatakan bahwa ia hanya merasa mampu mengalahkan monster itu, jadi ia memutuskan untuk mencoba. Seorang penonton kembali bertanya, sementara yang lain menyindir tentang keegoisan Jaeju. Ada yang menyebutnya benar-benar berbakat, sementara sebagian lain merasa semua ini terlalu mencurigakan.
digunakan. Emisi hanya menegaskan bahwa para penonton tidak menonton siarannya karena ia berusaha menyenangkan mereka. Mereka menontonnya karena tertarik dengan kesulitan-kesulitan mengerikan yang ia hadapi dan cara-cara unik yang ia gunakan untuk mengatasinya. Jumlah penonton adalah buktinya. Ia pun menatap jendela sistem yang menampilkan jumlah penonton aktif, jumlah pelanggan, serta total koin yang ia dapatkan. Jeju terkejut melihat hampir 200 orang menontonnya padahal ia baru di lantai kedua. Hal ini mengejutkannya karena bahkan jika ada 50 orang saja, itu sudah dianggap hebat. Sambil tersenyum, ia memutuskan untuk memeriksa hadiah yang diterimanya. Pertama, sistem memberinya beberapa pilihan hadiah. Selain hadiah biasa, ia juga bisa mengambil hadiah tersembunyi, serta hadiah tambahan karena telah mencapai 100 pelanggan. MC memutuskan untuk terlebih dahulu melihat hadiah dari penyelesaian lantai. Ia membuka jendela sistem yang sesuai dan menerima sebuah kotak baru. Saat ia menunjukkan isinya, seorang penonton bertanya, mengapa isinya selalu berupa batu? Mengira bahwa benda itu tidak berguna. Orang lain menyahut bahwa ia pernah melihat benda itu sebelumnya. Jeju juga menerima sebuah kantong berisi koin dengan peringkat normal. Seharusnya koin itu otomatis masuk ke dalam akunnya. Selain itu, ia juga memperoleh sebuah ransel spasial dengan peringkat langka. Itu adalah ciptaan seorang insinyur sihir jenius bernama Rix yang mampu menahan beban maksimum hingga 500 kg. Jeju menganggap koin hanyalah hadiah standar, sesuatu yang sudah sewajarnya diterima. Namun ransel itu adalah barang langka yang hanya bisa didapatkan oleh orang beruntung. Baginya, ini tidak buruk sama sekali. Ia yakin para penonton pasti akan puas. Melihat barang itu, pengguna bernama